Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat sore, selamat hari Minggu. Semoga di hari Minggu akhir bulan ini tetap ceria, tetap baik-baik saja, jaga kesehatan, jaga kondisi di masa pandemik yang belum berakhir ini. Dan teman-teman, alhamdulillah di kesempatan kali ini bidang 2 diberi kesempatan nih untuk melakukan sesi wawancara bersama dosen kita yang sangat inspiratif, dosen muda yang prestasinya segudang, yang terus berkarya membangun mahasiswa-mahasiswa di Unpas agar bisa menjadi mahasiswa yang inovatif, berprestasi dan juga mandiri. Perkenalin nih, kali ini kita kedatangan narasumber kita yang bernama Pak Budi Setiawan. Beliau merupakan pengajar di Universitas Pasundan, jurusan akuntansi. Beliau mengajar khususnya tahun ini di semester 4 dan 5, di angkatan tahun keempat dan tahun kelima, khususnya mengajar bidang akuntansi syariah. Beliau merupakan alumni dari program akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Beliau merupakan lulusan S2 juga dari Universitas Pajajaran. Hebat banget kan ya, dimana prestasi-prestasinya yang sangat banyak, masih bisa mempunyai waktu untuk bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswa lainnya agar bisa sama-sama memajukan Indonesia seperti khususnya pendidikan Indonesia seperti beliau ini. Karena saya juga percaya nih bahwa mahasiswa itu bukan hanya dipandang sebagai objek dari pembangunan, tetapi juga kita bisa kok dipandang sebagai subjek pembangunan, bukan hanya di sektor pendidikan, tetapi kita juga yang akan mendongkrak, kita juga yang akan menjadi tonggak pendorong kemajuan negara Indonesia di masa yang akan datang, insya Allah. Dan coba kita mulai di sesi wawancara berikut. Saya coba hubungkan ke Pak Budinya. Semoga apa yang hasil dari wawancara tersebut bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan semoga dari hasil wawancara ini bisa menjadi menjadi suatu dorongan atau motivasi agar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Budi. Waalaikumsalam, Windy. Kenalin Pak, saya Windy Vartika, angkatan 2019, akuntansi kelas 19 AKD. Ya, Windy, mangga. Saya juga baru ketemu Windy nih secara maya walaupun gitu ya. Ya, alhamdulillah Pak Budi, terima kasih banyak buat waktunya bisa menyempatkan mengikuti sesi wawancara buat mengenai pembahasan Kampus Merdeka ini. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama. Sama-sama, saya ikut senang aja bisa kontribusi dan diskusi dengan teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Buat kita nih sekarang, pada kesempatan kali ini kita bakal sedikit mengupas tuntas mengenai isu-isu mengenai kebijakan Kampus Merdeka nih Pak. Ya. Kampus Merdeka ini kan merupakan kebijakan baru nih yang cukup cukup menggemparkan dunia pendidikan kita nih. Kebijakan dari Panadi Makarim ini cukup bisa disebut dengan perubahan yang cukup ekstrim dari beberapa kebijakan yang dia buat. Menurut Bapak nih, sebagai pihak akademisi, ada nggak sih Pak keraguan-keraguan yang muncul di benak Bapak mengenai kebijakan Kampus Merdeka ini Pak? Ya, terima kasih Windy. Suara saya terdengar jelas ya? Iya, sangat terdengar jelas. Iya, terima kasih sebelumnya. Menarik tentunya ketika kita berbicara mengenai Kampus Merdeka ini. Sebenarnya kalau ditelusuri ke belakang, nama kurikulum ke depannya tuh kalau disingkat tuh jadi MBKM. MBKM. Apa itu MBKM? Betul. Jadi kurikulumnya tuh Merdeka Belajar, Kampus Merdeka gitu. Oke. Jadi
Berarti kurang lebih gambarannya seperti itu. Di mana yang terakhir-terakhir tuh kurang lebih kurikulumnya berbicara mengenai Kampus Merdeka yang baru-baru dirilis tuh. Cuman yang ingin saya garis bawahi di sini biar tidak terlalu luas pembahasannya adalah yang menjadi core-nya adalah bagaimana sih di sisi mahasiswanya. Tentunya kalau ngelihat kebijakan yang dikeluarkan oleh Mas Menteri gitu ya bilangnya tuh, sebenarnya bisa dikatakan cukup menarik gitu ya. Kalau dari perspektif saya pribadi, di mana kenapa menariknya? Karena di sini ada kebebasan dari seorang mahasiswa dalam menjalani studinya, kebebasan dari segi belajar gitu. Artinya contoh sederhana, mereka tidak harus selalu belajar di kampus, tapi bisa juga mereka belajar di luar kampus. Seperti misalkan magang, ataupun riset, ataupun belajar di prodi lain. Itu yang segi menariknya. Artinya kalau saya sempat singgung, saya sempat dapat info bahwasanya mudah-mudahan nggak ada lagi nih yang bahasanya tuh salah jurusan, salah betul. pilih program studi gitu. Mudah-mudahan dengan ada kebebasan ini nanti ada sisi di mana mahasiswa ini bisa menyalurkan minatnya di 3 semester terakhir. Itu pandangan saya di awal. Walaupun mungkin nanti ada challenge-nya seperti apa, mungkin kita bahas lebih lanjut nanti. Oke, Demikian, Windy. terima kasih Bapak atas penjelasannya sangat menarik. Kalau tadi Pak Budi nih sedikit menyinggung mengenai apa nggak ada lagi mahasiswa yang merasa bahwa dia salah jurusan. Betul, Pak? Nah, kalau saya Yap. nih sebagai mahasiswa yang benar-benar belum apa ya, mahasiswa baru nih yang belum benar-benar paham mengenai kebijakan dari kampus Merdeka tersebut, apakah pada pengimplementasiannya mahasiswa baru ini akan apa ya, semua dipandang rata, tidak akan ada dia tidak akan bisa memilih jurusan atau gimana, Pak? Kayak misalnya saya nih jurusan akuntansi, apakah pada awalnya semua disamaratakan antara jurusan akuntansi, jurusan hukum, jurusan apa namanya manajemen, apakah akan seperti itu atau tidak, Pak? Ya, Dalam oh, oke. betul. Kurang lebih gambarannya sih sebenarnya kalau untuk konteks mungkin konteks Unpas dulu mungkin ya, nggak Ya. usah terlalu luas. Mungkin kurikulum ini akan applicable kurang lebih di angkatan 2019 dan setelahnya. Mungkin ya. Karena kalau ngelihat angkatan 2018, mereka sendiri sudah menginjak di semester 5-6 gitu ya. Dimana sebenarnya udah mau menjelang ke praktik kerja dan juga skripsi sebenarnya. Walaupun nanti nggak tahu kebijakannya seperti apa. Dan juga memang karena yang namanya kurikulum ini pun kalau di tingkat kampus sendiri, prodi akuntansi ataupun fakultas ekonomi Unpas pun masih baru mau akan dirancang, belum akan diterapkan. Kemudian yang tadi Windy singgung, disamaratakan tuh artinya kalau saya mandangnya dari rumpun ilmu, artinya betul semua disamaratakan, artinya tidak ada satu rumpun ilmu yang melebihi rumpun ilmu lainnya, gitu ya. Artinya kalau misalkan Windy sekarang prodi akuntansi, jika Windy punya passion misalkan di segi musik, misalkan, barangkali nanti Windy bisa juga mengambil 3 semester akhir untuk mendalami musik, karena diberikan kebebasan. Walaupun sebenarnya tapi nanti dilihat juga relevansinya gitu. Apakah mungkin ada relevansinya sama musik? Mungkin gitu ya. Bisa dikaitkan atau tidak. Kalau bisa dikaitkan tentunya itu akan sangat applicable. Tapi kalau misalkan tidak bisa dikaitkan, misalkan terlalu jauh dengan praktis nanti ketika Windy bekerja, tentunya tidak bisa akan diterapkan. Intinya semua bidang studi ataupun prodi disamaratakan dan mahasiswa diberikan kebebasan mau pindah prodi ataupun mau magang ataupun proyek lainnya. Nah, mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke. Demikian, Windy. Sangat menarik berarti kan mengenai isu kampus merdeka ini, Pak. Menjadi apa ya? Suatu kebijakan yang sangat inovatif di dunia pendidikan kita. Tapi Pak,
yang ada di benak saya nih, gimana sih sebenarnya? Tadi kan Bapak menyinggung nih mengenai apa kebijakan kita bisa belajar 3 semester nih di luar kampus. Bisa ikut Betul, magang atau misalnya apa berkuliah di kampus lain ya Pak ya? betul. Nah, kalau mekanisme implementasi pasti kan apa ya ada kerjasama nih antara pihak kampus dan juga pihak eksternal ya Pak. Iya, betul. Ya, Kurang nah lebih gitu. kalau begitu bagaimana sih Pak mekanisme implementasi kerjasama dari kampus dengan pihak eksternal dengan pihak eksternal yang mana latar belakang kampus di Indonesia itu kan pasti berbeda-beda. Menurut Bapak Betul. bagaimana? Nah, sebenarnya untuk implementasinya tadi ya saya sempat singgung di awal sebenarnya eh, mungkin baru akan diterapkan mungkin beberapa semester ke depan dan karena masih dalam proses perancangan saat ini. Untuk eh, mekanismenya bagaimana dan seperti apa sebenarnya eh, sebenarnya tadi saya sempat singgung boleh di luar prodi dalam satu kampus. Hmm, Misalkan contoh sekarang Windy akuntansi boleh misalkan ke Unpas hukum misalkan. hmm, Tapi boleh juga misalkan Windy dari akuntansi Unpas misalkan ke akuntansi Unpad misalkan. Itu boleh atau misalkan Windy dari akuntansi Unpas ke misalkan hukum Unisba misalkan. Nah, hmm, itu pun sebenarnya diperkenankan seperti itu. Tentunya hal mekanismenya balik lagi ke kampus. Kampus harus sudah punya kerjasama ataupun MOU dengan kampus-kampus lainnya ataupun dengan prodi lainnya. Akan sangat kurang pas ataupun kurang relevan kalau prodi akuntansi misalkan ataupun prodi lainnya belum ada kerjasama. Bahkan yang menariknya lagi adalah sebenarnya nggak kampus dalam negeri aja, Windy. Windy pun punya kesempatan sebenarnya kalau memang ada peluang lagi ke kampus luar negeri pun itu bisa sebenarnya. oh, Kalau memang kesempatan itu terbuka. Sebenarnya kalau di Unpas sih, alhamdulillah kita ada beberapa kerjasama ke luar negeri. Rata-rata ke Korea. oh, Mungkin Windy juga pernah dengar ataupun belum, ada kakak-kakak Windy yang sudah pernah berangkat ke oke. sana. Dan itu menariknya di kampus Merdeka ini, alhamdulillah di Unpas ada beberapa kerjasama yang memang sudah dijalin. Kalau sudah dijalin tentunya akan jauh lebih baik, tapi kalau misalkan belum ada kerjasama, tentunya itu jadi salah satu permasalahan yang mungkin timbul. Begitu, Windy. Oke, nih bagus banget. Apa bahasan kita kali ini berarti apa ya? Dimana kita bisa apa namanya mengkombinasikan antara bisa belajar juga antara kebudayaan kampus kita, mekanisme Betul, pembelajarannya di kampus kita yang kita bisa saling apa ya? Bisa kita saling compare dengan kampus lain ya. betul, Istilahnya betul. seperti itu. Nah, Pak, Kurang lebih. kalau misalnya ini mau nanya nih, Pak, kan Unpad sudah ada nih beberapa kerjasama dengan pihak kampus di luar negeri ya, Pak ya? Betul. Kira-kira pada saat pengimplementasian kebijakan kampus Merdeka nih, apa aja sih persyaratan yang kira-kira harus apa ya, harus dipersiapkan nih kita sebagai mahasiswa agar bisa berkapasitas menjadi mahasiswa yang dapat bertukar pelajar di kampus luar negeri nih, Pak. Oke, ini nih pertanyaan yang saya rasa saya nggak akan jawab secara administratif, Windy. Nggak lain dan nggak bukan, secara Ya, kuncinya the first-nya adalah bahasa gitu. bahasa ya Saya nggak betul. akan jauh-jauh. Artinya itu yang jadi salah satu kunci utama. Ini yang juga tentu ingin saya dorong gitu ya, encourage ke teman-teman Hmm? akuntansi dulu lah, nggak usah jauh-jauh. Yang pertama adalah kuasai bahasa asing paling tidak. Jadi kalau kata saya ini jadi kunci lah, Hmm. Ya, kunci buat ngebuka yang pertama bahasa ya. Oke. Aduh, agak putus-putus. kuasai karena secara keseluruhan suara saya ada sekarang ini. Ya, ada, Pak. Lancar, Halo, silakan lanjutin. oke, ya Oke. boleh.
Jadi pasti terlihat paradigma di saya. Contoh aja di kelas internasional, mungkin angkatan sekarang tuh 2018 masih banyak yang malu-malu ataupun masih kalau bahasa Sunda nama ya murungkut gitu ya, malu-malu kucing gitu ya. Kalau ingin show off ataupun berbahasa Inggris itu yang pertama. Kedua, kalau secara administratifnya syarat-syaratnya apa? Tentunya kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, teman-teman paling tidak harus masuk ke kelas internasional. Mungkin Winnie juga sudah pernah mendengar ya kelas internasional. Sudah, Pak. Sudah. Nah, itu yang jadi kunci kedua. Artinya kalau nanti teman-teman sudah masuk kelas internasional, artinya teman-teman akan berkompetisi di sana. Karena teman-teman yang di kelas internasional ini merupakan teman-teman pilihan yang terbaik dari yang terbaik, yang mana akan berkompetisi lagi nih, terpilih kalau memang memungkinkan dari segala administrasi akan dikirim ke paling tidak kerjasama kita misalkan ke Korea. Kalau nggak salah sih ada sekitar, kalau nggak salah saya ada 2-3 mahasiswa ekonomi yang pernah student exchange ke Korea gitu, kurang lebih Windy gambarannya. Oke, Pak. Ini Pak, kita balik lagi ke pembahasan kita mengenai Merdeka Belajar nih Pak ya. Ya. Kan Pak Budi sempat bilang nih bahwa mahasiswa di Indonesia terutamanya di kampus kita di Unpas itu masih banyak yang merasa kepercayaan dirinya kurang nih, yang tadi dalam menyampaikan pendapat masih ada yang murungkut. Jangankan dalam bahasa Inggris, Pak, dalam bahasa Indonesia pun masih banyak gitu. Saya juga termasuk orang yang agak susah ya menyampaikan pendapat itu. Padahal di basis kebijakan Kampus Merdeka ini inovasinya bercirikan pada student center ya Pak ya, di mana kita tidak hanya mengembangkan siswa yang berpengetahuan luas, tapi juga mampu membuat pola pikir baru yang dimana mampu merespon kita sebagai mahasiswa dapat merespon tantangan hidup, juga dapat meningkatkan kreativitas serta inovasi di berbagai aspek kehidupan. Menurut Bapak nih, dari kebijakan kampus Merdeka ini ada nggak sih Pak kekhawatiran dari segi Bapak nih sebagai dosen, sebagai akademisi, ada nggak sih Pak kekhawatiran atau keraguan-raguan atas kebijakan ini yang kurang yang kurang berkenan gitu di hati, ada nggak Pak kira-kira? Kalau saya sih mungkin lebih spesifikkan aja Windy tentang kebijakan ini. Tadi sempat saya singgung di awal bahwasanya sebenarnya kalau saya sih sebenarnya menarik aja gitu ya, mendukung aja. Mungkin Windy sempat dengar kutipan Pak Nadiem, Mas Nadiem gitu ya, bahasanya seperti ini. Kalau sekarang mahasiswa tuh dilatihnya tuh berenang di kolam dengan satu gaya. Maksudnya apa? Artinya di kampus, ya, dan prodinya satu, akuntansi sampai akhir. Tapi tuntutan ke depannya tuh adalah harusnya tuh berenang tuh di samudra ataupun di lautan, dan tuntutannya pun harus dengan banyak gaya gitu. Nah, ini yang maksudnya seperti banyak gaya tuh artinya dengan banyak ilmu pengetahuan dan juga tentunya bisa maksudnya para prasejarah lautan ini adalah dunia sebenarnya gitu. Karena dalam dunia kerja saat ini dimanapun itu hampir tidak ada salah satu pekerjaan yang hanya mengandalkan satu disiplin ilmu gitu. Artinya perlu banyak disiplin ilmu. Misalkan contoh nggak usah jauh-jauh salesman aja, SPG gitu ya. Kemampuan yang utamanya adalah misalkan communications gitu ya. Communication skills-nya gimana, kemudian cara meyakinkan customer biar beli seperti apa. Tapi kalau misalkan dia punya ilmu, misalkan taruhlah psikologi, misalkan gak hanya ilmu komunikasinya, mungkin dia tahu kapan di mana yang namanya customer ini mood-nya lagi bagus, ataupun dia tahu kapan timingnya ngejual produk ini dan gestur tubuhnya seperti apa. Itu salah satu contoh di mana saat ini sebenarnya
hampir tidak ada pekerjaan apapun yang hanya mengandalkan satu disiplin ilmu. Seperti itu parafrasenya. Artinya kalau saya pribadi dari perspektif saya, tentunya sangat suka sih mendukung sebenarnya seperti kebijakan ini yang digagas oleh Menteri Mas Nadiem gitu ya. Hanya saja mungkin perlu banyak kerjasama dari pihak lain. Saya kalau garis bawahi ya boleh sambil di notes nih. Selain kampus itu sendiri, saya harus kerjasama itu adalah regulator tentunya pemerintah. Bagaimana regulator yang jelas ini mampu menyokong ataupun mendukung program kegiatan MBKM ini gitu. Kemudian yang jelas lagi adalah user ataupun perusahaan ataupun industri kerja, di mana kalau ada industri yang terbuka, jangan sampai nanti misalkan satu mahasiswa ingin magang tapi ternyata industrinya nggak terbuka ataupun nggak nerima magang. Tentunya itu akan sangat percuma gitu. Dan yang terakhir kalau menurut saya yang keempat adalah masyarakat itu sendiri. Contoh terdekat misalkan orang tua lah misalkan. Artinya kalau misalkan orang tuanya yang ngedukung, support anaknya untuk belajar banyak hal, tentunya akan sangat menarik gitu. Jangan sampai orang tuanya misalkan udahlah anak saya di sini aja cukup, atau misalkan nggak usah banyak-banyak belajar nanti pusing misalkan. Ada paradigma seperti itu. Artinya masyarakat luas juga misalkan contoh di pedesaan juga ikut mendukung harus ada mahasiswa turun ke pedesaan misalkan. Nah itu para stakeholders yang sempat saya singgung itu saya rasa dari perspektif saya harus bersinergi mendukung program Kampus Merdeka ini, Windy. Kurang lebih gambarannya demikian. Oke, terima kasih Pak penjelasannya sangat-sangat menginspirasi. Dengan apa ya? Dengan banyaknya perumpamaan-perumpamaan yang ringan. Jadi lebih apa ya? Mencernanya juga lebih enak deh kayaknya ini. Ya, betul. Pak. Karena ya saya juga dengar-dengar ceramah Mas Dadim juga, nggak semua dari saya gitu. Terima kasih. Nih Pak, kalau dari segi mahasiswa nih ya, dari yang hasil rapat Windy kemarin nih dengan teman-teman, kita sedikit menyinggung mengenai permasalahan kampus Merdeka ini. Nah, yang ada apa ya? Maksudnya bukan keraguan-raguan, mungkin ada ketakutan-ketakutan yang ada di benak teman-teman sebagai mahasiswa ini, apalagi kita sebagai kampus swasta ini, adalah permasalahan di biaya pendidikannya nih Pak. Kira-kira kalau dari segi kebijakan kampus Merdeka ini bakal ada ini nggak Pak? Bakal ada perbedaan, apalagi kan kita bisa belajar di luar ya, yang kita nggak tahu nih mekanisme antara kampus kita pembayarannya seperti apa dengan kampus lain akan seperti apa. Nah itu bagaimana Pak dari masalah biaya? Nah sebenarnya kalau bicara biaya agak sedikit sensitif mungkin ya Windy. Karena sebenarnya saya bukan struktural di kampus gitu ya. Jadi mudah-mudahan saya nggak salah ngomong gitu ya. Dan kapasitas saya nggak akan terlalu jauh. Tapi yang pasti kalau dari misalkan dalam satu lingkungan Unpas aja misalkan. Dari prodi akuntansi ke prodi komunikasi, dari prodi manajemen ke prodi hukum misalkan. Mudah-mudahan sih tidak ada beban biaya yang dibebankan, mudah-mudahan ya. Itu pertama. Ataupun misalkan ke sesama di Bandung, ke UPI, ke Unpad, ataupun ke Unisba, mudah-mudahan tidak ada yang signifikan selama tadi kerjasama antar kampus ini jelas ada MOU-nya dan memang kurikulum antara kedua prodi ini bisa di-match-kan. Itu pertama, mudah-mudahan sih tidak ada biaya. Kalaupun ada biaya nanti tentunya saya belum tahu gitu ya biaya yang harus keluar. Tapi kalau yang keluar negeri tentunya sejauh ini yang sudah berjalan sebenarnya cost sharing gitu, berbagi biaya. Artinya fakultas ikut kontribusi, kalau bahasa Sunda nama masihan bekal gitu ya kepada si mahasiswa yang akan student exchange ini, dan juga kontribusi dari mahasiswanya itu pun harus mengeluarkan biaya sendiri. Karena gini Windy, kalau saya parafrasekan lagi, saya khawatir salah soalnya ini ya, karena sensitif masalah biaya. Kebetulan saya juga salah satu orang yang beruntung sempat mendapatkan kesempatan double degree ke luar negeri. Saat itu saya ke Perancis dan dapat kuliah double degree master. Master saya di Unpad,
Kemudian saya dapat kesempatan master juga di Perancis selama kurang lebih 6-7 bulan. Seperti itu. Nah, kembali ke masalah singgung biayanya, sebenarnya saat itu beasiswa saya semua ongoing. Artinya beasiswa Unpad ongoing tuh saya nggak dapat beasiswa dari awal. Oh Artinya saya iya, dapat oke. beasiswa tuh di tengah-tengah Mhm. gitu. Dapat beasiswa tuh di tengah-tengah. Artinya tengah-tengah tuh di semester 3 tuh saya baru dapat kesempatan uang beasiswa. Pun ketika keluar negeri ke Prancis pun itu memodal sendiri dulu. Oh iya. Karena baru turun uang yang beasiswa Prancis itu ketika saya kurang lebih 1 bulan di sana Hmm. gitu. Jadi tetap harus ada kontribusi uang yang dikeluarkan. Walaupun pada akhirnya eventually semua turun dan saya akhirnya ada lebih lah dikit yang buat ditabung gitu. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah Ya. setidaknya jika ingin maju gitu ya harus ada sedikit kontribusi yang dikeluarkan, Tuh. baik itu moral ataupun material. Mudah-mudahan sih teman-teman ini masih berada dalam dukungan keluarga ya, mudah-mudahan ya, walaupun nanti Amin. nggak tahu ya, mungkin ada beberapa yang Ya. dalam tanda kutip kurang dukungan tentunya, tapi yang ingin saya garis bawahi adalah untuk mencapai suatu hal yang lebih jauh lagi paling tidak harus ada kontribusi yang dikeluarkan maupun moral ataupun material, karena saya percaya pada akhirnya gitu ya Allah akan ngasih jalan yang sebenarnya menurutnya itu baik dan bisa dilakukan oleh hambanya. Kurang lebih gitu, Windy. Aduh, subhanallah sekali Bapak pembahasannya. Ya, semoga ya Amin. memang karena di saat ada kemauan pasti di sana ada jalan ya, Pak. Ya, betul. Kurang lebih. Iya, Pasti. nah, Pak, kalau buat kebijakan kampus Merdeka ini kan ada 4 kebijakan ya yang dicetuskan oleh Pak Ya, Nadiem Makarim nih. Ya, tadi iya. salah satunya kita udah bahas mengenai kebebasan untuk belajar 3 semester di luar prodi kita. Dan ada nih Hmm, kebijakan yang lainnya itu membuka prodi baru nih. Menurut Bapak, betul. pandangan Bapak bagaimana nih? Apabila Unpas membuka prodi baru, apalagi kan di kampus Merdeka ini kita dikasih apa sih kebijakan otonom ya, kita diberi Betul. diberi kebebasan untuk dapat membuka prodi baru. Menurut pandangan Bapak Betul. nih, kira-kira apa sih prodi yang apa namanya yang relevan dengan masa kini gitu, Hmm, yang perlu kita nih sebagai apa mahasiswa Unpas ya. punyai gitu prodinya Pak, yang bisa berkompetensi Oke. nanti di dunia yang akan datang. Oke. Tentunya nanti saya kasih notes dulu di awal. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan Windy yang nyinggung poin keempat gitu ya, tentang yang Oke. 3 semester di luar kampusnya itu, karena Iya, ini poin siap. kalau nggak salah saya baca karena saya juga belum sempat banyak baca, ini tuh poin yang ketiga prodi baru. Tapi karena kebetulan kalau sedikit jujur saya udah nyiapkin beberapa materi kalau buat poin yang keempat. Tapi kalau poin ketiga ini saya sebenarnya ada juga apa yang ingin saya sampaikan. Kalau prodi baru tentunya mungkin saya nggak akan keluar konteks jauh dulu, karena Oke. di Unpas sendiri Fakultas Ekonomi dan Bisnis saat ini sebenarnya akan membuka prodi ekonomi syariah seperti itu. Oke. Karena itu berdasarkan permintaan masyarakat, bahwa kan kalau ngelihat Unpas tuh kan ada slogannya 3 ya. Mm-mm. Jembar Budayana, Luhung Elmuna, sama Pengkuh Agamana gitu ya. Betul. Jadi Pengkuh Agamana ini tuh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis tuh tidak hanya ingin yang muatan-muatan dalam mata kuliah aja gitu ya, Islam disiplin ilmu atau pendidikan agama Islam gitu ya. Mm. Tapi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ingin menjawab pertanyaan masyarakat atau permintaan masyarakat dengan membuka prodi ekonomi syariah. Kalau saya lihat basis ekonomi syariah, nanti akan saya singgung juga mungkin lebih dalam. Ini tentu sangat, saya bilangnya enggak prospektif dan juga sangat opportunity-nya cukup besar. Karena kalau dalam teman-teman ini sebagai mahasiswa, nanti saya notes itu adalah kalau bisa cari peluang-peluang yang memang belum banyak orang mau ke sana gitu. Jangan sampai berdarah-darah di yang udah penuh. Contoh, Iya. pasti kalau nanya anak akuntansi mau kemana sih? Misalkan jadi KAP deh,
atau misalkan kerja di akuntansi perusahaan. Nah, itu udah pertanyaan-pertanyaan jawaban yang udah nggak asing gitu. Iya, betul. Masih kehitung jari yang pengen bilang, Pak, saya ingin jadi praktisi ekonomi syariah. Pak, saya ingin jadi auditor syariah. Itu sedikit. Nah, itu kalau kata saya peluang yang cukup besar karena Indonesia saat ini ditargetkan ingin jadi salah satu negara yang parameter ekonomi syariah dunia. Karena dengan contoh masyarakat muslim yang terbesar, kemudian industri-industri perbankan, industri halal yang cukup besar, harapannya Indonesia sih ingin jadi kiblatnya perekonomian syariah. Karena sebenarnya saat ini kalau dibandingkan negara tetangga, contoh aja ke Malaysia atau misalkan ke Qatar, tentunya mereka sudah jauh lebih awal. Tapi Indonesia punya peluang dari segi luasnya wilayah ataupun banyaknya turis-turis asing ingin masuk ke sini. Dan yang ingin saya note juga, Windy, ternyata kalau syariah, kalau saya tanya ke Windy, syariah kan identiknya katanya Muslim, Islam gitu ya. Betul. Tapi ternyata pusat ekonomi syariah dunia tuh kiblatnya adalah ke Eropa. Barangkali Windy tahu kira-kira kemana? Ke Eropa ya? Bahkan aja deh. Yunani? Kira-kira Eropa atau kemana? Ternyata bukan ke arah sana. Ya dikit-dikit geser mungkin ya. Ternyata adalah ke Inggris. Ternyata kiblatnya. Karena ternyata Inggris itu sudah mulai mengimplementasikan di beberapa sektor industri perbankan, asuransi itu sudah basisnya adalah syariah. Dan juga Luxembourg. Pernah dengar negara Luxembourg mungkin? Iya, pernah. Nah, itu negara kecil dengan GDP terbesar, salah satunya di dunia, tapi nggak terekspos terlalu jauh. Tapi ternyata mereka pun menerapkan beberapa industrinya adalah dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Itu sih prodi yang mungkin saya rasa selain yang sifatnya digital ya, karena kalau saya yang bahas yang digital itu saya rasa udah pasti banyak yang akan ngebahas ini digital. Tentu nanti kita bisa bahas lagi selanjutnya. Gitu. Betul. Wah, menarik ya, Pak ya. Tapi aku agak penasaran nih, Pak. Tadi kata Bapak bahwa negara Inggris ya tadi ya, ini jadiin kiblat untuk ekonomi syariah. Betul, betul. Nah, kenapa patokannya negara Inggris, Pak? Kenapa nggak negara yang lebih maju gitu, seperti Amerika? Oke. Jadi kalau gambarannya Inggris sebenarnya saya juga belum terlalu mendalami secara jauh. Cuman yang menjadi salah satu tolak ukurnya tuh adalah semenjak, nggak tahu sekarang masih nggak tahu nggak ya, wali kotanya London tuh pernah beragama Muslim gitu, keturunan Pakistan atau mana gitu, saya lupa lagi namanya. Di situ di mana dia membuka keran semakin luas, bahwasannya menurut mereka sistem bagi hasil gitu ya, nanti mungkin ketemu nih Windy di ekonomi syariah ataupun akuntan syariah, sistem bagi hasilnya jauh lebih adil, jauh lebih tidak mengeksploitasi dibandingkan sistem bunga gitu ya. Itu yang pertama karena mereka terapkan. Dan kedua, kenapa ke Inggris? Karena Inggris sudah settle secara ke infrastructure, secara people-nya, intinya semua stakeholders-nya pun sudah sangat mendukung kalau bisa diterapkan di sana. Karena di Inggris sendiri itu sudah banyak bahkan prodi-prodinya pun kuliahnya pun banyak yang berbasiskan ekonomi dan accounting syariah di Inggris tuh sebenarnya tuh. Jadi ekosistemnya pun sudah memang dibangun di sana, yang dari Malaysia, yang dari Indonesia, karena kan negara-negara Muslim nih banyak yang ternyata ingin kuliah syariah tuh adalah ke UK, ke Inggris. Kalau misalkan Wendy nyinggung Amerika, wah itu nggak usah ditanya, itu makan awal mulanya kapitalis dari sana. Gitu. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nih, semoga nanti pada saat diterapkannya kebijakan kampus merdeka nih di Unpas, semoga Unpas juga bisa membuka program studi ekonomi syariah ya Pak ya. Soalnya emang kalau
dipikir-pikir emang cukup apa ya? Cukup emang apa ya tantangannya ya Pak ya? Nggak terlalu banyak Betul. juga saingannya juga ya Pak ya kalau ekonomi syariah. Betul, betul. Emang Kalau sih saya kalau bilang sih itu masih belum banyak ya. Jadi hmm, saya notes buat teman-teman nanti pendengar tuh akuntansi, khususnya coba deh cari peluang-peluang yang mana itu belum banyak gitu. Jadi sehingga ketika teman-teman masuk ke sana tuh nggak berdarah-darah gitu bahasanya, bahasa saya tuh. iya Jadi betul. benar-benar teman-teman tuh bisa jadi apa penggerak ataupun volunteer di sana. Nanti saya singgung deh apa sektor-sektor mana lagi mungkin yang belum terlalu ingin dirambah oleh anak akuntansi Iya gitu betul. Windy. Apa ya? Kadang kalau kenapa banyaknya ditanya milih jurusan akuntansi, rata-rata jawabannya karena jurusannya tuh fleksibel, Pak. Bisa masuk ke sini, Ya, bisa masuk ke sana. Jadi apa ya istilahnya kita seperti memilih zona nyaman nih, biar bisa gampang ya, nanti cari kerjanya. Lebih ke sana sih. betul, betul. Nah, itu yang tentunya di pertengahan ini mudah-mudahan teman-teman bisa ngerubah mindset teman-teman gitu. Nggak lagi berpikirnya, apa, ke bank deh, ke Iya perusahaan sih. multinasional deh, ke BUMN, walaupun nggak salah sebenarnya yang kalian cita-citakan ataupun idam-idamkan. Hmm, Tapi kalau saya boleh kasih saran, tentunya akan lebih powerful kalau teman-teman ini cari ceruk-ceruk yang bisa kalian ternyata belum banyak untuk dicari. Itu sih saran dari saya. oke. Mungkin yang lebih dilihat dari apa ya, yang lebih bisa kita pahamin dari segi mahasiswa itu di kebijakan kampus Merdeka yang poin ini apa ya, yang poin apa pertukaran apa kebebasan belajar 3 semester itu mungkin apa ya? Ya, Soalnya betul. kalau dari yang segi apa akreditasi Mm-mm. kebebasan menjadi PTNBH itu mungkin lebih ke birokrasi Ya, ini apa ya? betul. Kampus. Nah, ini Betul. Pak, tapi kalau kita balik lagi ke kebijakan tadi yang nomor 4 mengenai Ya, apa? Kebebasan belajar di luar kampus, tapi kan Pak ya. ada beberapa permasalahan kayak kita mutu SDM kampus dan perusahaan yang berbeda-beda, terus dengan perekonomian yang berbeda-beda masing individu. Kalau menurut Bapak nih, permasalahan Ya. mengenai mutu SDM dan yang lain-lain itu gimana ya antisipasinya biar pada saat apa sih pada saat pelaksanaannya tuh dapat berjalan lancar gitu Pak. Nggak ada lagi hambatan-hambatan. Oke, terima kasih. Nah, ini yang harus saya kasih notes juga buat teman-teman mahasiswa sebenarnya semuanya. Khawatir teman-teman mahasiswa belum tahu nih. Sebenarnya yang belajar 3 semester di luar kampus itu kan bahasa depannya tuh hak ya, Iya, voluntary. Artinya boleh diambil, boleh enggak gitu. Teman-teman tahu nggak ini hal ini? iya oke. Aku udah Nah, itu coba baca. betul. Jadi boleh diambil, boleh enggak. Artinya kalau misalkan contoh Windy ingin full kuliah di akuntansi pun nggak masalah sebenarnya. Mm, Itu yang harus di notes buat teman-teman. Artinya sifatnya adalah voluntary gitu. Artinya ini boleh diambil, boleh pun enggak. Nah, saya langsung jelaskan ke arah ini aja nih, yang belajar 3 semester di luar tuh apa saja challenge-challenge-nya ataupun apa yang mungkin bisa diambil. Nah, iya, Tapi kalau saya boleh Kak. propose ke teman-teman gitu ya, Mm, boleh kasih usulan ke teman-teman tuh, kalau ada kesempatan itu silahkan ambil, jangan sampai tidak kalau saran saya. Karena kapan lagi sih kita bisa bersifatnya tadi saya bilang ya bisa bersifat freedom gitu ya, bebas gitu ya di luar kampus. Nah, ini ada beberapa alternatifnya mungkin yang bisa diambil oleh teman-teman. Pertama adalah magang ya. ya. Magang di sini biasanya identiknya dengan perusahaan-perusahaan ya, identiknya gitu ya. Mm, Ataupun dengan instansi-instansi pemerintahan. Kedua adalah proyek di desa, artinya teman-teman turun ke desa, melakukan pengabdian. Kalau dari anak akuntansi sih artinya misalkan ngebantu penyuluhan misalkan di BUMDes ataupun di koperasi desa gimana sih ngelola uang yang baik misalkan. ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah mengajar di sekolah. Nah, ini boleh ternyata diambil mengajar di sekolah ini.
dari akuntansi pun sebenarnya nggak salah sih, nggak harus PGSD aja saya rasa. Misalkan ngajarin anak-anak SD ataupun SMP tentang uang ataupun tentang akuntansi, nggak jadi masalah. Kalau misalkan teman-teman punya passion yang ngajar, barangkali ke depan jadi seorang pengajar, silakan. Keempat, ada student exchange yang tempat tadi disinggung di awal ya. Ini bisa ke prodi lain ataupun ke kampus lain ataupun ke kampus di luar negeri. Kemudian yang kelima adalah penelitian ataupun riset. Nah, ini nih yang ingin saya garis bawahi juga nih. Kalau di negara-negara maju ya, di bachelor degree ataupun di master degree itu banyak, apalagi udah jelas kalau di doktoral tuh riset tuh jadi pembelajaran yang diutamakan di kampus-kampus. Kalau di Indonesia sih riset tuh lebih ke arah tugas akhir deh ataupun skripsi deh gitu ya. Tapi kalau di negara-negara maju tuh riset tuh udah sejak kuliahnya itu benar-benar udah dilatih riset. Nah, ini teman-teman juga bisa melancarkan peluang-peluang riset karena banyak pendanaan-pendanaan untuk riset-riset juga. Jadi jangan sampai paradigmanya riset tuh di skripsi aja deh cukup. Nih kalau misalkan saya kasih jelas juga adalah saya juga sama teman-teman mahasiswa akuntansi salah satunya nih Mira nih. Iya. Ada komunitas kecil gitu Windy. Di Gimana, mana Pak? komunitas ini komunitas akademik di mana teman-teman ini sering penelitian-penelitian kecil dengan saya. Oh Nah, iya. tentunya itu bisa jadi poin tonggak awal gitu di penelitian. Boleh deh nanti kita ngobrol lagi sama Winnie, kayaknya cocok nih nanti di belakang layar ngobrol lagi. Iya, Pak. Kurang Kemudian apa? Kurang ke ya, expose nih. Kayak apa ya komunitas-komunitas kecil yang potensial kayak gini. Aku juga baru dengar, Pak. betul gitu. Ya sebenarnya itu belum belum lama sih saya juga menggagas sama kalau nggak salah tuh di himpunan tuh apa ya udah ada misionnya tuh Aliza, ada yang sekarang 19 tuh ada beberapa Jayadi kalau nggak salah tuh Ajaya gitu ya. Ya, oh Itu ya. ada dengan saya tuh ikut-ikutan beberapa kompetisi gitu ya ataupun riset-riset kecil. Nah, itu bisa dikembangkan di kampus Merdeka juga. Kemudian untuk wirausaha yang ketujuh adalah proyek independen dan juga proyek kemanusiaan. Nah, saya lebih menggarisbawahi adalah tentunya kalau tantangan terberatnya adalah bukan siapa-siapa, nggak usah jauh-jauh, ada diri sendiri aja dulu. Kita nggak bisa ngendaliin kondisi environment luar eksternal. Betul. Kita nggak bisa ngendaliin lingkungan, kita nggak bisa ngendaliin regulasi karena kita bukan siapa-siapa. Tapi kita bisa ngontrol diri sendiri. Jadi kalau saya boleh saran spesifik dan sederhana adalah tantangan terbesarnya ada di diri sendiri. Apakah mau mengambil kesempatan ini dan kira-kira apa kesempatan yang ingin diambil dari 8 ini dan sudah harus dipastikan teman-teman sebelum mengambil 8 kesempatan ini tuh harus tahu passion saya di mana dan saya ingin kemana. Jadi harus tahu goals-nya dulu sebelum berjalan. Kurang lebih gitu, Windy. Betul sih, Pak. Itu sih yang menjadi apa tantangan buat kita gitu sebagai mahasiswa. Kadang masih banyak, terutama Windy juga termasuk, kayak apa sih yang mau kita lakuin nih kalau misalnya nanti kita udah Ya, lulus? Passion kita ini sebenarnya di mana sih? Kayak kadang masih ya, banyak juga teman-teman yang curhat di semester 3 betul. sekarang yang ngerasa bahwa akuntansi ini sebenarnya bukan aku loh. Hmm, Nah, masih banyak yang ngerasa kayak gitu. Semoga nanti dalam berjalannya dari kebijakan kampus Merdeka ini ya udah nggak ada lagi, betul kata Bapak, yang merasa bahwa kita ini salah jurusan. Ah, mau nanya tuh. nih Pak, Ya. 3 kata deh buat mahasiswa akuntansi, akuntansi Unpas yang Bapak harapkan di depannya Hmm. akan kayak gimana ke depannya? Harapan Bapak, Untuk harapan Bapak. untuk akuntansi atau mahasiswanya nih? Untuk prodi atau mahasiswanya Akuntansi nih? dan mahasiswa. Boleh deh, dua-duanya. Keseluruhan gitu ya, mencakup Iya gitu betul. ya. Jadi intinya kalau saya garis bawahi di sini, tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang perlu dihadapi oleh dunia akuntansi ataupun prodi akuntansi khususnya. Ini saya ingin menyampaikan. Halo, agak putus-putus.
data fakta ternyata SBM pelang kayaknya. Gimana Pak? Halo? Halo? Suaranya ada, Windy? Ada? Suara saya? Ada. Tadi kurang stabil koneksi Windy, Ya. Pak. Oke. Gimana? Iya, sama. Nah, jadi secara data fakta peluangnya di akuntansi itu ternyata dari prodi yang dipilih di SBMPTN, tahu mungkin ya SBMPTN ini ya. Nah, itu tuh mengalami penurunan minat dari tahun ke tahun ternyata. Mungkin karena satu dan lain hal, prodi akuntansi banyak paradigmanya akan tergantikan. Nah, betul. Gitu. Tapi ternyata kalau ngelihat data yang menggembirakan lagi di Amerika, salah satu kiblat bisnis ya, walaupun tadi ya sistemnya mungkin liberalis kapitalis, ternyata akuntansi itu diproyeksikan menaik tiap tahun, kebutuhannya adalah 4% kebutuhan akan seorang akuntan. Kenapa? Dasarnya karena yang namanya akuntansi ini akan dibutuhkan bagi, contoh pertama adalah bisnis. Bisnis itu semakin banyak, semakin kesini semakin berkembang, semakin tumbuh. Tapi di satu sisi sebagian dari mereka dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang rapi dan menarik. Tentunya inilah kenapa akuntan masih dibutuhkan ke depannya. Walaupun nanti perannya yang agak bergeser gitu ya, nggak cuman misalkan bikin jurnal transaksi saja, tapi teman-teman nanti di sini perannya yang harus dipahami adalah jadi seorang analisnya ataupun yang merepresentasikan atas laporan keuangan tersebut. Jadi pada dasarnya ternyata agak sedikit menarik nih datanya. Akuntan tuh ada beberapa pihak memang yang bilang akuntan tuh akan turun, akuntan tuh akan naik permintaan di masa depan, tapi yang pasti adalah tadi gitu ya, bekali diri sendiri dengan kemampuan-kemampuan. Kalau saya kasih notes nih ya, skill-skills yang mungkin bisa ditambah oleh teman-teman adalah dari segi analyticals gitu. Dari segi analyticals. Analyticals di sini artinya teman-teman bersifat analis terhadap sebuah kasus, artinya responsif. Misalkan ada suatu masalah, teman-teman mampu menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan solusinya. Jangan justru malah terlibat terlalu dalam masalah tersebut. Kemudian kedua adalah communications dan juga critical, dan yang terakhir adalah kooperatif. Dan ini saya salut nih teman-teman himpunan nih, ada kooperatifnya. Karena dengan teman-teman berorganisasi, teman-teman bisa berkomunikasi, bisa juga menyelesaikan masalah, bisa kritis, dan bisa kooperatif. Karena ke depannya, skills-skills ini yang akan dicari di masa depan. Jadi tidak hanya hard skill saja, tapi soft skills yang memang perlu teman-teman akuntansi ini miliki gitu ya. Di samping mungkin nanti dilengkapi juga dengan kampus itu sendiri. Tapi kalau saya gambar lagi, jangan sampai teman-teman hanya berpikir cukup deh kuliah di kampus, cukup deh belajar di kampus. Coba deh teman-teman cari skill-skill tambahan lain, pelatihan-pelatihan online, kayak misalkan bahasa atau misalkan coding atau misalkan pelatihan public speaking dan lain sebagainya. Itu yang tentunya akan menambah nilai teman-teman. Karena saat ini kalau saya lihat sendiri di Unpas sendiri memang secara iklimnya tuh belum terlalu apalagi di tengah pandemi gitu ya, teman-teman nggak ada praktikum dan lain sebagainya. Kalau yang sayang sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman tuh sebenarnya saat ini nerima materi itu benar-benar theoretical gitu. Betul, Pak. Karena banyak secara data fakta dan survei di Amerika gitu ya, mahasiswa menjawab gitu ya, kampus-kampus di Amerika sekalipun bilangnya adalah tidak mampu memberikan pembekalan kepada mahasiswa tentang gambaran gimana sih nanti di dunia kerja. Makanya mahasiswa-mahasiswa penuh kegamangan gitu, Windy. Iya, betul, Pak. Jadi sebenarnya tambah skills dari diri sendiri aja dulu deh gitu kalau saya bilangnya. Jadi jangan sampai mengandalkan pihak eksternal dulu, tapi dari sendiri dulu kita yang bentuk pola itu sendiri. Walaupun teman-teman himpunan mudah-mudahan ada suara teman-teman nih yang bisa disuarakan di fakultas, ya silahkan aja.
boleh gitu. Oke. Nih Pak, ada yang sedikit pingin Windy tanyain, boleh nih? Ya, Pingin nanya ini, Bapak kan dulu tuh pernah nih belajar selama 7 bulan nih di Prancis. ya. Yang Bapak harapin nih budaya dari Bapak di sana apa sih? Apa maksudnya dari segi budaya belajar mereka yang bisa kita tiru nih, ambil positifnya, biar kita bisa ikut maju Oke. seperti mereka, kira-kira apa nih Pak? Oke, saya mungkin kalau bilang jujur mas sebenarnya nggak beda jauh gitu ya sama dengan Indonesia sebenarnya. Oh Tapi iya, karena tadi Windy menggarisbawahi positif, ya berarti saya bilang positifnya aja gitu ya. Jangan sampai salah persepsi gitu. Tapi kalau secara general sebenarnya sama-sama aja, sama-sama manusia, sama-sama anak kuliah, sama-sama umuran yang nggak beda jauh ya, sebenarnya. Jadi sebenarnya sama-sama saya. Tapi yang harus digarisbawahi adalah di negara-negara maju ataupun maju gitu ya seperti Eropa ataupun Jepang, China dan lain sebagainya adalah hmm, yang pertama adalah disiplinnya sih. Disiplin yang pertama adalah contoh misalkan kebetulan di kampus saya tuh benar-benar polanya di Eropa tuh sangat jiwa apa saya bilangnya jiwa anak mudanya keluarlah di depan kampus tuh ada biliar, ada kafe, ada tempat-tempat buat nongkrong ya, ataupun dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka istirahat itu di luar, tapi ketika misalkan jam masuk gitu ya kan kebetulan kayak sekolah tuh ada bel. Jam hmm, masuk tuh benar-benar truk beres gitu, hening semuanya di luar tuh. Meskipun awalnya beraktivitas di luar, truk beres semua otomatis semua diam di kelas gitu, menyimak perkuliahan. Itu pertama disiplin. Kedua adalah yang harus dilakukan adalah teman-teman tuh di kelas, tadi sempat disinggung sama Windy, saya belum sempat menjawab. Namanya tuh adalah student center learning. ya, Sebenarnya di negara misalkan seperti Finlandia nih yang pendidikannya maju ataupun di negara lainnya tuh mahasiswa tuh jadi student jadi center gitu ya, sebenarnya. Jadi nggak satu arah harusnya pembelajaran tuh dari dosen ngasih suapin ke mahasiswa gitu. Kalau di Indonesia kan masih gitu ya di kita ya. ya, Nah, sebenarnya adalah polanya adalah diskusi gitu. Misalkan dari satu perkuliahan tuh bisa jadi hampir di atas 50%-nya tuh mengemukakan pendapat ataupun memberikan gagasan ataupun memberikan ide. Jadi yang bisa ditarik tuh adalah mudah-mudahan nanti ke depan di Unpas semua pengajaran tuh polanya seperti itu, berbagai arah. Saya bilangnya nggak dua arah malah, iya, berbagai arah dari mahasiswa ini, dari dosen ini dan lain sebagainya tuh semua berdiskusi memecahkan suatu masalah atau mendiskusikan suatu isu-isu yang memang bisa konstruktif buat masa depan. Itu sih yang saya garis bawahi positifnya Windy, iya sih. budayanya. Tapi Pak, kadang kan kalau ini nih sepengalaman Windy ya, kalau misalnya kita belajar, kadang kita sebagai mahasiswa yang memang kita punya pendapat, tetapi kadang karena apa ya, karena dosennya sendiri yang tidak membuka jalan komunikasi itu, jadi apa ya? Iya, ada kan Ya, terkadang dosen yang emang hanya ingin satu arah gitu, dia menyampaikan betul. saja tanpa, nah gimana sih Pak? Betul, betul, Yang perlu, ya maksudnya, betul. Nah, itu ini ya, tadi saya singgung lagi balik lagi ke awal. Itu bukan hal aneh ya, karena kalau sedikit boleh saya jujur, saya pun sebenarnya kan masih terbilang dosen muda ya. hmm, Kalau saya kategorikan saya dosen milenial gitu, karena saya pun ada kecanggungan tersendiri ketika memang harus uh, berdiskusi dengan para dosen senior. Itu bukan hal asing Wendy sebenarnya, karena nggak di Unpas lah ya, keseluruhan tuh paradigmanya tuh yang muda tuh nggak banyak bicara ataupun nggak muncul gitu yang masih saat ini tuh. Itu yang memang kultur di Indonesia tuh ataupun di organisasi manapun itu tuh udah deh yang muda mah diem deh ikut deh gitu. iya, Nah itu nah yang memang betul Pak. sebenarnya nggak terlalu bagus. Padahal di satu sisi muda tuh yang jadi tulang punggung ke depannya. Contoh sederhana adalah saat ini di era digital di mana kalau anak generasi Y ataupun Z udah sangat familiar dengan teknologi, sementara orang tua kita tuh masih sedikit kebingungan. Padahal ke depannya era digital tuh semakin
akan bertumbuh gitu. Makanya sebenarnya tulang punggungnya adalah harusnya anak-anak muda gitu. Nah, caranya seperti apa? Kalau saran saya adalah tentunya PR besar sih ya, ini bukan dari kita aja, misalkan dari fakultas ataupun dari dosen itu sendiri, dari prodi gitu ya. Kalau bahasa Sundanya bahasa Sunda nama sedikit apa namanya ya, ngeyel lah Iya, ataupun cari sensasi, nggak apa-apa lah di kampus cari sensasi sedikit, tapi bisa dosen tuh tahu, oh kamu tuh ini gitu. Cari perhatian sedikit tentang diri kamu sendiri gitu. Artinya di situ biasanya dosen tahu, walaupun misalkan awalnya misalkan tahu dengan cara yang kurang baik atau misalkan tidak berkesan, tapi tunjukkan misalkan ke depannya, misalkan dosen sudah tahu kamu bisa menunjukkan ternyata kamu punya kapasitas komunikasi, ternyata kamu bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau saya boleh sedikit saran, coba deh nakal-nakal dikit ataupun sedikit ngeyel misalkan di perkuliahan tiba-tiba nyeletuk. Kalau misalkan dosen cuma satu arah, kan itu agak sedikit bosan mungkin ya, Windy iya, ya. betul Pak. Coba deh nyeletuk deh satu arah, apa kek gitu misalkan. Kita Ketika pancing dimarahin ya atau apa, biar ya bisa. mudah-mudahan sih enggak gitu ya. Nah, seperti itu sih Windy, nggak apa-apalah pancing-pancing dikitnya, mudah-mudahan nggak terlalu berdampak gitu. Iya betul Memang sih. sih ini jadi problematika yang cukup besar sih saya rasa ini. Nggak cuma di Unpas, tapi memang kultur di Indonesia seperti Betul. itu. Kadang dari kita juga gitu Pak ya, dari segi mahasiswa, bukan karena dosen aja nih, apa kita Iya, malu menyampaikan pendapat, tapi karena memang lingkungan yang terbentuknya juga betul. mindsetnya sudah terbentuk. Ah, apa sih nanya yang kayak gini nggak penting. Nah, kayak gini Pak, permasalahan-permasalahan kayak gini yang ngebuat kita sebagai mahasiswa tuh ciut gitu sebelum apa ya, sebelum bertarung. Yang pertama karena takut Ya, diketawain atau betul. takut merasa bahwa apa yang kita tanyakan itu tidak bermutu, apalagi dalam menyampaikan pendapat, gitu tuh Pak. Emang apa ya, perlu dipoles lagi, dikemasi lagi mengenai apa Ya, ya, nah pemahaman itulah tentang memang kepercayaan diri apa ya. betul PR besar sih di sini. Tapi kalau saya boleh kutip satu yang artikel yang pernah saya baca tuh, dalam probabilitas gitu ya, ilmu dadu gitu ya, kemungkinan dadu mungkin tahu gitu ya Windy ya. Ya, Dalam ilmu statistika atau probabilitas ataupun kemungkinan tuh sebenarnya semua tuh sama rata. Misalkan satu lemparan dadu tuh kemungkinan besarnya tuh sama gitu ya, tidak ada yang lebih besar gitu ya. Kesempatannya tuh bisa aja keluar manapun itu. Nah, ini yang salah di mindset orang-orang kita tuh ataupun sebagian besar orang tuh, takut salah, takut iya, gagal, takut nggak baik gitu. Coba deh dirubah mindsetnya. Gimana deh kalau takut berhasil? Gimana deh kalau takut bagus? ya, Gimana deh kalau takut dipuji gitu? Padahal kan sebenarnya itu kalau misalkan Windy belum mulai, itu kan probabilitasnya sama ya. Bisa iya gagal, bisa betul. berhasil. Betul nggak? Belum dicoba kan posisinya gitu. Nah, coba deh diubah mindsetnya. Gimana deh kalau takut berhasil gitu. Nah, itu yang harus dirubah. Jangan sampai berpikirnya takut gagal karena belum terjadi dan probabilitasnya pun Hmm. masih 50-50. Coba deh 50-50 ini arahkannya ke yang positif gitu, Wendy. Yes. Kalau boleh tahu Bapak ngajar di angkatan tahun berapa ya? Biasanya saya kalau sebelum-sebelumnya tuh mulai di semester 3. Tapi sekarang tuh struktur mata kuliah saya tuh berubah. Jadi saya tuh ngeborong di 4, 5 saja. Jadi cuma tengah-tengah aja Oh gitu iya, saya tuh matkul sekarang. apa Pak? Struktur mata kuliah saya. Seperti saya singgung tadi gitu ya, syariah saya tuh yang sekarang-sekarang tuh, dan juga saya tuh concern di bidang teknologi informasi, di sistem-sistem informasi seperti itu untuk mata kuliah saya. Dan juga saya juga mengajar di kelas internasional sebetulnya. Dan ini yang menarik di kelas internasional karena memang kalau di kelas internasional kan kadang saya hampir 100% lah atau 80% lah saya berbahasa Inggris. Ya, Banyak mahasiswa yang agak sedikit malu-malu ataupun nggak mau muncul. Kalau pas offline sih enak, onsite langsung saya bisa iya betul. nembak gitu ya, diskusi langsung. Kalau online ini kalau anak-anaknya nyumput gimana juga nariknya susah gitu ya. Pada
nggak kelihatan. Tapi itulah menariknya gitu tentang dunia kampus saat ini dan saya sudah saya jalani gitu, Windy. Oke, terima kasih banyak Bapak atas informasi dan berbagai pengalamannya yang telah dibagi di Iya, pembahasan mengenai Kampus Merdeka ini. Mungkin cukup sekian Bapak dari wawancara boleh. sesi kita hari ini. Semoga di Ya, lain kesempatan bisa lanjut wawancara ya Pak. boleh. Saya sebenarnya terbuka tentang hal-hal seperti ini, diskusi dan lain sebagainya. Saya senang aja sih gitu ngobrol-ngobrol. Bahkan saya punya cita-cita sendiri, malah pingin bikin podcast sendiri gitu ya, kayak Wah, YouTuber menarik tuh Pak. YouTube pun. Ya cita-cita awal lah. Nanti kita lihat deh apakah Iya, barangkali nanti Windy bagus tuh Pak. jadi ikut apa kontribusi bantu bisa mungkin ya Amin. Windy. Iya, karena apalagi di masa kayak gini nih Pak, kita yang memang semangatnya lagi turun ya, yang lagi di rumah aja kan nggak terdorong gitu motivasi belajarnya. Emang butuh masuk Betul. aura-aura positif, masukan-masukan positif yang perlu didengar gitu pada saat rebahan. Nah, Ya, bisa menjadi betul. membangkitkan semangat lagi. Terima kasih banyak ya Ya, Bapak. tentunya. Sama-sama, makasih banyak juga saya Windy udah Ya, diundang. Terima maaf kasih kalau juga. penyampaian saya masih terbata-bata. Nggak apa-apa, artinya ini kalau saya simak sepintas sih kayaknya cocok jadi news anchor juga Windy gitu Wah, ya, atau penyiar radio gitu ya. amin, amin. Aduh. Mungkin di lain Ya, kesempatan ya Pak ya, kita bisa bertemu lagi, mendiskusikan hal-hal yang menarik lainnya yang bisa kita bahas di program kerja Himak selanjutnya Bapak. Terima kasih boleh. banyak Pak, semoga Ya, sehat sama-sama. selalu di masa pandemi seperti Amin. ini. Amin, amin, amin. Ya, karirnya Terima semakin kasih. melesat. Lancar ya Pak ya Amin, amin. ngajarnya. Terima kasih sama-sama teman-teman juga mudah-mudahan jangan patah semangat di era seperti ini. Jadi kan diam di rumah ini sebagai sarana menambah skill, sarana menambah pengetahuan gitu ya. Jangan sampai waktu teman-teman terbuang percuma misalkan karena cowok misalkan main games, misalkan perempuan misalkan Ujian ya Pak. nonton Korea gitu dan lain sebagainya. Nah ini perlu teman-teman sedikit rubah paradigmanya bahwasanya teman-teman ini adalah tulang punggung ataupun ujung tombak buat Indonesia ke depannya. Jadi tambah hal-hal menarik di era pandemi seperti ini di rumah, banyak hal yang bisa dilakukan, baca buku atau nambah skill online, kursus online, sertifikasi banyak banget sekarang Ya, tuh. betul, Boleh betul. nanti kita diskusikan lagi. Ya, kalau ada Gitu. info menarik yang ini Pak, boleh bisa di-share ya Pak. Ya, seperti Insya Allah tadi boleh. mengenai apa komunitas Unpas akademik lebih lanjut biar lebih Betul, banyak yang mau join. Siapa betul, tahu betul. memang banyak orang potensial tetapi nggak tahu tempat yang pas untuk Ya, Nah, boleh. Memang sih sebenarnya kalau komunitas itu saya sedikit demi sedikit bertahap karena saya pinginnya tuh benar-benar orang yang mau berkontribusi. hmm, Tapi dikit demi sedikit insya Allah lama-lama jadi bukit gitu ya, ya. Jadi mudah-mudahan nanti yang saya tuh mungkin kalau saya bilang ya nggak tahu ilegal, nggak tahu legal gitu ya. Tapi yang pasti saya jalan aja gitu ya sama teman-teman lainnya gitu, senang aja ada kompetisi ini, dapat satu kemarin, dapat lagi seru nah, juga gitu iya. ngebangun kompetisi dengan teman-teman, dan yang teman-teman yang sudah tergabung di komunitas saya ini pun ikut senang juga, dan saya percaya ini akan berkelanjutan, mudah-mudahan sih kedepannya bisa diakui secara formal, mudah-mudahan Amin, amin. Terus satu lagi nih Pak, terakhir di penutupan, ya. mau tahu tadi Bapak menyinggung kan bahwa untuk student exchange itu yang benar-benar syarat utamanya itu adalah bahasa nih. Kira-kira ada nggak sih Pak, Bapak komunitas bahasa yang bisa mengembangkan keterampilan berbahasa gitu, mahasiswa-mahasiswa di Unpas. Soalnya Banyak ngerasa bahwa sekali. Gimana? ya kalau di kampus lain gitu bener-bener ada kan eh istilahnya Klub-klub kayak gitu ya. ekstrakurikulernya. Nah, kalau di Betul, Unpas ada betul. nggak sih Pak? Aku Saya juga jadi nggak tahu bertanya-tanya. pasti sebenarnya, karena jangan jauh-jauh ke mahasiswa, ke dosennya pun masih
agak nyumput-nyumput judulnya English Club, misalkan ada meeting tapi yang datang berapa orang. Tapi kalau di skupnya lebih luas, teman-teman banyak sekali komunitas English Club. Saya ikutan komunitas English Club di Bandung aja 2 gitu. Yang satu Oh Bandung iya. English Club, yang kedua ada di daerah Cicadas. Di situ ada juga English Club, saya ikutan juga. Saya hampir setiap minggu datang ke sana dan selalu conversation, selalu diskusi untuk tentang hal-hal dengan berbahasa Inggris gitu. Tentu banyak sekali sarana yang bisa dibangun di Bandung pun. Kalau saya juga sekarang suka bahasa gitu ya, saya belajar bahasa Prancis karena pernah di Prancis. Saya juga belajar bahasa lainnya kayak bahasa Jepang dan lain sebagainya karena saya memang suka bahasa gitu ya. Karena bagi saya dengan belajar bahasa asing itu kunci kita buat membuka cakrawala dunia jauh lebih besar lagi. Tapi paling tidak yang paling penting adalah English gitu ya. English is everything. Jadi kalau kedepannya ada seseorang yang anak-anak muda apalagi nggak bisa berbahasa Inggris, itu agak sedikit left behind gitu ya, tertinggal. Betul. Jadi harus perlu gitu. Mungkin Windy tahu nih yang lagi booming sekarang tuh YouTuber tuh Vicky Naki, mungkin tahu barangkali tuh. Atau Enggak tahu aku, Pak. Itu YouTuber anak 20 tahunan, mungkin nggak beda jauh. Windy berapa tahun sekarang? Aku 20 tahun, Pak. Nah, itu dia udah jadi YouTuber, tapi dia karena menguasai banyak bahasa Rusia dan juga bahasa Inggris, jadi ngegombalin cewek-cewek secara online tuh bisa gitu. Dan dengan konten-konten kayak gitu tuh dia bisa booming, baru 1 bulan bisa subscribernya banyak. Tapi bukan itu yang jadi urgensi saya. Iya sih. Urgensi saya adalah dengan kita punya modal bahasa enak dengan banyak pihak dan dengan enaknya kita bisa jadi penghubung dibanding saja. Banyak sekali komunitas bahasa Inggris di Bandung. Boleh nanti kontak saya teman-teman kalau mau, ada beberapa English Club di Bandung gitu. Oke. Berarti Bapak polyglot juga ya ini? Nah, ternyata tahu juga polyglot ternyata Windy. Tahu, Pak. Aku kadang sering, nggak sering sih, kadang nontonin tentang TED Talks. Ada kebetulan episodenya waktu itu ngebahas tentang polyglot. Nah, jadi agak tahu sedikit sih. Ya. Tuh kalau TED Talks, karena saya bukannya language semua, recommendation-nya semua language aja ke saya semua. Langsung aja saya klik-klik semua gitu. Ya itulah karena memang suka aja gitu ya tentang belajar banyak-banyak bahasa, ya sampai nurun ke anak saya pun saya ajarin beberapa bahasa. Waduh. Dan ya alhamdulillah sih sejauh ini sih nggak nubruk gitu ya bahasanya, tapi mudah-mudahan nggak tahu sih ke depannya seperti apa gitu ya. Karena ya, mungkin masih ada paradigma yang banyak satu, masih ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau buat era komunikasi dengan banyak orang gitu. Oke, Bapak, terima kasih sekali. Sangat inspiratif cerita Bapak hari ini. Semoga yang mendengarkan bisa sama-sama terinspirasi, sama-sama mau berjuang, dan bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Amin. Dan bisa Amin. bisa menjadi mahasiswa seperti apa yang Bapak harapkan. Betul. Untuk kedepannya, kita bisa bersaing di dunia kerja. Ya, jangan saya harapkan deh, diri kalian harapkan aja deh. Ya, betul. Iya. Ya, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Betul. Karena kalau saya harapkan, kalau misalkan saya harapkan jadi ini, susah, beda lagi misalkan. Iya, yang terbaik untuk sama-sama membangun dunia pendidikan ya Pak ya. Nanti tuh. Halo. Oke, mungkin cukup Ya, sekian Windy. Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Windy. banyak saya Bapak. Terima kasih banyak juga. Ya.
Ya, Sama-sama. Mudah-mudahan nanti ada diskusi-diskusi lainnya, tapi saya harap sih saya juga nggak cuma satu arah dari saya. Nanti kalau misalkan ingin diskusi dengan saya, Pak, kira-kira siapa lagi nih gitu ya. iya, semoga Nanti saya nanti di coba lain, hubungkan ke beberapa ke alumni, misalkan itu boleh banget nanti ah, saya coba cari tahu iya, infonya. semakin ini Itu lagi akan apa ya? lebih bermanfaat. Nah, itu Iya, tentunya akan lebih betul-betul. menarik kalau undang-undang alumni. Betul. Mungkin di Seperti itu. seminar-seminar mungkin apa yang offline, jadi lebih enak gitu. Yang Iya, nanyanya juga nggak cuman, iya mahasiswa banyak kan, yang pemikirannya emang kita punya apa ya, pertanyaan-pertanyaan di benak sendiri yang berbeda-beda. iya. Oke. Tentu ya. Jadi tentunya banyak media lah saat ini. Tentunya dengan salah satunya sekarang online tuh enak aja. Ternyata kita bisa berkomunikasi lagi karena saya dulu juga di himpunan dan terakhir-terakhir tuh agak sedikit canggung kok ingin ke himpunan tuh karena kan khawatir nggak pas momennya. Tapi sekarang ada secara online ternyata bisa kontribusi lagi nih sama himpunan. Saya juga terima kasih banyak bisa Iya. ikut kontribusi lagi di apa namanya organisasi yang dulu juga saya berkecimpung di sana. Terima kasih saya Oke, juga. terima kasih banyak Bapak. Iya, sama-sama Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mahasiswa Indonesia bisa terus berkarya.